Halo teman, apa kabar? Balik lagi bersama Goken. Di video kali ini kita bakalan bahas lagi mengenai Bitcoin. Kenapa? Dikarenakan Bitcoin itu memberikan dampak pada koin apapun, altcoin yang kalian pegang gitu ya. Jadi kita akan review sedikit lagi kepada rajanya saat ini, kira-kira prospeknya ke depannya seperti apa dengan adanya breakdown yang baru aja tadi pagi terjadi. Nah teman-teman, sebelum gue mulai video ini lebih lanjut, just info buat giveaway ETH seumur hidup. Buat kalian yang tertarik, kalian bisa follow IG gue, tag 3 teman kalian, dan tinggal komentar alamat ETH kalian di post ini. Winnernya tiap minggu akan gue pick, dan winnernya itu berbeda-beda tiap minggu ya. Jadi ada kesempatan buat kalian menang hingga seumur hidup. Jadi mungkin bagi yang tertarik join, kalian bisa langsung tinggal komen aja. Sekali komen berlaku seumur hidup, link joinnya ada di deskripsi di bawah. Terus buat teman-teman juga yang pengen info terupdate mengenai cryptocurrency trading, mengenai analisa market untuk koin apa-apa aja yang lagi bagus, kadang juga gue post di sini. Video terupdate gue juga kadang gue post namanya. Jadi kalau misalkan kalian pengen join, ini grup trading Ender Kalim, linknya ada di deskripsi di bawah. Nah kalian bisa lihat ya, saat ini posisi EOS gue kembali ke daerah minus teman ya. Kemungkinan besar gue akan coba membuka posisi baru lagi nanti. Cuman untuk short termnya sendiri gue ngelihat Bitcoin ada kemungkinan besar masih bisa turun gitu ya. Jadi gue akan biarkan terlebih dahulu di sini. So far ya net profit gue sekitar 177% selama sebulan terakhir. Ada loss sekali teman di ADA, saat ini posisinya tetap masih lebih banyak yang profit teman ya dibandingkan yang loss selama sebulan terakhir. Nah enak ya teman, di Let Me Trade ini ada fitur copy trading teman ya. Kalian bisa tinggal ke bagian komunitas di sini, lalu kalian tinggal pilih trade elite yang penghasilannya mulai dari ratusan hingga ribuan persen per bulan. Gue sendiri so far menghasilkan sekitar 177% dalam sebulan. Jadi bagi yang tertarik join di LMT, kalian bisa langsung cek link join di deskripsi di bawah. Nah teman, sebenarnya di momen kali ini kita kenapa bakalan bahas Bitcoin lagi? Dikarenakan ini tuh benar-benar momen yang penting banget. Kita baru aja break support yang ada di level $53.000 teman ya. Jadi semenjak dari tanggal 9 Maret hingga sampai 20-an Maret ini baru akhirnya kita break support di bawah gitu ya. Dan sebenarnya ketika kita turun seperti ini tuh sebenarnya tuh nggak bikin kita heran gitu ya. Dikarenakan apa yang udah gue bilang mengenai video Bitcoin terakhir gitu ya. Kita kan membentuk pola descending teman di sini ya. RSI-nya makin lama makin turun nih, kalian bisa lihat ya. Padahal harganya ini makin lama makin naik. Nah, ini sebenarnya adalah pertanda buruk gitu ya. Buat jenis aset apapun, kalau misalnya kalian lihat RSI-nya makin lama makin turun, membentuk pola descending seperti ini, tetapi malah harganya malah naik. Nah, itu ada kemungkinan resiko lebih besar di sana dibandingkan reward gitu. Jadi ini bukan berarti gue bilang ini udah pasti bakalan turun, karena nggak ada yang pasti teman-teman. Tapi kita di sana melihat ini tuh resikonya jauh lebih tinggi kalau misalnya kalian pengen buka posisi long ataupun kalian ingin baru mulai investasi masuk ke dalam koin ini gitu ya. Contohnya ini di sini Bitcoin misalnya. Dan kalau misalnya kita balik ke grafik weekly-nya teman-teman, jangan lupa kalau misalkan kita ini belum pernah menyentuh harga rata-rata dalam weekly Bollinger Band ini. Jadi kita sama sekali belum pernah menyentuh ini selama terakhir bulan Oktober teman-teman. Itu berarti kurang lebih udah ada sekitar 5 bulanan lebih teman-teman. Terakhir kali kita sentuh teman-teman itu ada di bulan September tahun 2020. Dan terakhir kalinya lagi itu kurang lebih ada di bulan Maret ya. Ada di bulan Maret, setelah itu dari Maret, September, setelah itu sampai saat ini belum pernah sentuh lagi. Dikarenakan selama sejarah teman-teman ya untuk Bitcoin, suatu saat mungkin cepat atau lambat dia pasti bakalan menyentuh level ini teman-teman. Dan saat ini kalau misalnya kita lihat level ini berada di level $35.000 atau kurang lebih ada di sekitaran 500 juta rupiah teman-teman ya. Jadi ya ada kemungkinan kita menyentuh itu, ada kemungkinan enggak, tetapi kecenderungannya yang lebih besar bahwa kita akan menyentuh level tersebut. Jadi kita udah diberikan banyak tanda kalau misalnya kita bakalan ke level tersebut. Saat ini pola jangka pendek ya teman-teman ya, Bitcoin sedang turun teman-teman, yang membuat rata-rata beberapa altcoin di sini gue kasih contoh aja, koin Nano harganya juga makin turun teman-teman ya untuk altcoin. Padahal kalau misalkan dilihat dari dominasi Bitcoin berbanding altcoin, nggak begitu besar terjadi pergerakan teman-teman ya pada tadi pagi maupun kemarin malam. Tapi ini membawa efek yang sangat banyak terhadap altcoin. Altcoin contohnya seperti Nano di sini udah kembali breakdown dari descending triangle ini, yang sebenarnya ini adalah pola bearish teman-teman ya. Dia nggak berhasil keluar dari pola descending ini, tetapi dia setelah dia keluar sedikit dia kembali turun lagi, setelah itu langsung break support ke bawah teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk koin apapun yang kalian pegang di sini gue pengen kasih tips saja, dikarenakan kalau misalnya Bitcoin turun kan kita juga melihat altcoin atau koin yang kalian pegang juga ikutan turun ya untuk posisi saat ini. Jadi di sini gue nggak bilang Nano ini sebenarnya buruk, menurut gue jangka panjang tetap bagus buat kalian simpen salah satu koin seperti Nano ini. Cuman ya untuk jangka pendek ya teman-teman ya, kalian bisa perhatikan ketika Bitcoin sideways atau ketika Bitcoin naik seperti ini, misalkan Bitcoin mengalami kenaikan yang ada di sini teman-teman ya. Ini kan Bitcoin naik gitu ya.
Nah, untuk kita investasi altcoin gitu ya, kita harus perhatikan altcoin yang kenaikan itu jauh teman ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin bisa naik seperti ini, kita harus melihat bahwa altcoin ini juga ikutan di pump. Contohnya ini kan kalau misalnya Nano ini kan nggak begitu di pump teman ya. Jadi ketika Bitcoin turun seperti ini, setelah itu dia naik kembali ke atas sini teman ya. Ketika dia naik kembali ke atas di sini, dia juga sama gitu, pergerakannya itu nggak outperform Bitcoin teman ya. Nah, koin-koin yang sebenarnya pengen kita cari itu, yang dia itu outperform teman. Salah satu contohnya ini, misalkan aja ONT teman di sini ya. Jadi ketika pada saat yang sama teman ya, Nano contohnya seperti ini, ONT ini malah break ke atas teman ya. Jadi dia malah break jauh ke atas, dia malah breakout ke atas. Nah, itu salah satu contoh koin yang bagus gitu ya. Jadi ketika Bitcoin turun, ya at least semua koin kan pasti yang kita tahu bakalan ikut turun, tetapi ketika si Bitcoin ini sideways atau Bitcoin ini kembali mantul naik harga gitu ya, ibaratnya kita harus cari-cari koin yang bisa outperform itu jauh di atas Bitcoin. Yang kalau misalnya Bitcoin naiknya 5%, koin ini tuh bisa naik sampai 10%. Jangan Bitcoin naik 5%, tapi misalkan si Nano ini juga ikutan naik 5%. Jangan seperti itu ya. Jadi itu sedikit tips dari gua. Kalau misalnya kalian itu harus cari koin-koin yang berprospek nih buat jangka pendeknya, untuk dia itu terbang lebih tinggi lagi teman ya. Salah satu aja contohnya misalkan di sini gue bilang ada Ontology Network di sini ya. Kalian bisa lihat ada breakout teman yang begitu besar teman ya. Jadi sekalipun dia drop ke bawah, dia sebenarnya hanya balik ke support sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan ini kan udah terhitung breakdown, udah bukan balik ke support awalnya lagi. Jadi itu sedikit tips teman ya, untuk bagi kalian yang lagi megang koin apapun, ya itu yang gue sarankan saat ini untuk jangka pendek ya. Sekali lagi bukan berbicarakan bahwa koin itu nggak bagus, tetapi seenggaknya ini tuh memberikan info ke kita bahwa untuk jangka pendeknya mungkin kurang berprospek, tetapi ini nggak terhitung jangka panjangnya. Mungkin aja jangka panjangnya ini bisa jauh outperform Bitcoin lagi, dan koin-koin lainnya mungkin entah bisa naik berapa kali lipat, kita nggak tahu gitu ya. Seenggaknya itu untuk jangka pendek ya, sekali lagi. Untuk pola jangka pendeknya Bitcoin, kalian bisa lihat saat ini dia membentuk descending broadening wedge. Terakhir gue update Bitcoin tuh dia membentuk diamond pattern di sini yang akhirnya dia break ke bawah temen ya. Jadi masih ada kemungkinan Bitcoin bisa aja sideways seperti ini, dia balik ke atas lagi. Setelah itu dia terjun kembali ke bawah lagi ke level 48.000 menuju ke support dari descending triangle wedge ini berikutnya temen ya. Jadi bisa aja itu terjadi. Itu juga harus kita waspadain. Kenaikan Bitcoin dalam jangka pendek itu bukan berarti bahwa kita sudah akan keluar dari resisi ini teman ya. Kecuali kita sudah bisa balik lagi ke level 56.000, itu beda cerita. Tetapi selama kita belum bisa balik ke level 56.000 ini, 56.600 ini adalah resist yang cukup kuat, karena ini adalah bagian ceiling atau atap dari descending broadening wedge ini. Kalau misalnya kita nggak bisa nembus atap ini, ya jangan berharap Bitcoin bisa balik lagi ke level 57, 58 seperti itulah. Untuk jangka pendeknya mungkin dia bisa naik sedikit lagi, tetapi bisa aja memberikan PHP ke kita, dia terjun lagi kembali ke support dari descending broadening wedge ini. Itu yang perlu kita harus waspadai dalam beberapa hari ke depan teman ya. Apalagi weekly RSI saat ini menunjukkan minus teman ya. Saat ini total minus ada sekitar 8%. Jadi ada kemungkinan teman masih ada sekitar 3 hari lagi teman ya. Kalau misalnya gue balik ke grafik time frame harian, kalian bisa lihat terakhir kali kita membentuk candle seperti ini teman ya. Candle dimana kita itu nusuk ke atas, setelah itu kita close di bawah teman ya. Itu ada di tanggal 26 Februari, 25 Februari di sini ya. Jadi saat ini kurang lebih kita membentuk pola candle yang sama, dan kalian perhatikan apa yang terjadi beberapa hari setelah ini teman ya, yang which is ini adalah hari ini juga. Jadi yang terjadi at least di tanggal 25 ini sedikit memberikan kita kode gitu ya. Setelah ini terjadi 3 hari berikutnya kita merah. Selain itu juga kita berada di Bollinger bawah teman ya. Di time frame harian ini. Jadi ini bisa aja teman ya. Ini mungkin hijau juga bisa PHP gitu ya. Kita masih bisa close di candle merah. Jadi bisa aja kita dalam 3 hari ke depan, dan itu pas banget kita akan close di candle 1 minggu kita yang ada di tanggal 28 Februari. Jadi untuk minggu ini kemungkinan besar yang terjadi adalah merah gitu ya. Ya kalau misalkan ngomongin minggu depan, kemungkinan besar seharusnya kita bisa kembali hijau lagi lah. Jadi seenggaknya itu yang gue lihat di jangka pendek. Apalagi teman-temannya overall Bitcoin masih belum menyentuh ini. Kalian bisa lihat ya, ini adalah exponential moving average. Jadi ini adalah pergerakan rata-rata di candle 60 untuk Bitcoin untuk time frame 1 harinya. Jadi rata-rata kita itu menyentuh garis biru ini teman-temannya. Berdasarkan data dan sejarah, terakhir kali kita menyentuh ini ada di bulan September 2020 dan di bulan Juni 2020. Ujung-ujungnya cepat atau lambat sekali lagi kita tetap akan menyentuh garis biru ini. Kurang lebih itu aja teman, sedikit info dari gua. Jadi untuk kalian teman yang sekali lagi memegang koin apapun temennya,
apakah cut loss atau enggak. Misalkan kalian aja udah keburu megang koin-koin seperti ini, menurut gua itu lebih baik di hold aja teman-teman ya, dikarenakan kalau misalnya kita cut loss itu hanya akan mengurangi modal kita. Bahkan kalau misalnya kalian punya dana, kalian bisa lakukan average down lagi, dollar cost averaging lagi untuk kalian membeli di harga sedang terdiskon seperti saat ini gitu ya. Kesimpulannya, meskipun kita udah tahu kayaknya Bitcoin dalam beberapa hari ke depan, 3 hari ke depan ini bakalan candle merah lagi kemungkinan besar gitu ya, menurut gua kita tetap hold aja gitu ya posisi altcoin kita teman-teman ya. Nggak perlu di cut loss lah, dikarenakan kan itu juga ngomongin probabilitas gitu ya, yang dimana bisa aja ini tuh meleset, bisa aja dalam 3 hari ke depan candle ini nggak merah tetapi malah hijau, dan itu malah kita lihat harga altcoin udah kembali naik lagi, udah kembali mantul lagi, dan kita akhirnya menyesal kita udah cut loss gitu ya. Jadi menurut gua hold aja, dikarenakan kan kalau misalnya kita cut loss itu juga mengurangi modal kita. Itu aja teman-teman, sedikit tips dari gua, semoga bisa membantu, bisa memberikan info buat kalian untuk gimana kalian nanti ke depannya bisa membeli altcoin lagi yang at least lebih berprospek lah. Itu aja dari gua, dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah.